Ayo Uyut teh di mana Uyut? Nah, ini mah dia wakil ya. Jangan dari teh salah. Gimana? Tunda jalan salah. Tunda jalan. Asal aduh, ada di mana Yud gitu. Oh iya. Ngarang saha gitu. Uyut lahir tahun sabaraha. Aduh, Uyut di mananya dia aduh. Masih. Breathing underwater, deeper than the waves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama Pandawa Explorer. Kali ini kita ada di salah satu taman, yaitu Taman Pembaharuan. Lokasinya di mana sih, Ambu? Mana ya? Perempatan Jalan Baru ya, Jalan Baru. yang di Purwakarta. Betul. Kita sedang nongkrong sambil menunggu waktu karena kita akan menuju salah satu channel YouTube di Purwakarta yang lumayan luar biasa. Boleh disebut nggak namanya? Boleh dong. Oh boleh. Sebutin Salah satu YouTube yang ada di Purwakarta yaitu Raja Semesta TV. Kita akan silaturahmi ke sana sekaligus sharing-sharing mengenai konten tentang pergaiban ya. Ya, lebih ke pergaiban. Terus, ya. apa namanya? Ilmu-ilmu kebatinan dan lain-lain pastinya yang bikin seru. Wah Haji, kumaha Wah Haji? Kenalin nih. Tim baru yang di balik layar sekarang harus muncul. Harus muncul. Selama ini balik layar terus. Wah Haji. Namanya Wah Haji. Panggilannya Wah Haji aja ya. Oh, Haji. Wah Haji aja. Dipaksa yang dipotong. Wah Haji gimana? Udah siap belum? Insya Allah siap. Siap ya. Yang di belakang gimana? Yang di belakang, Om Sul. Ready. Mano. Banget. Insyaallah. Apip. Mantap bro. Oke sahabat, kita langsung saja ya ke lokasi karena memang cukup jauh Lumayan perjalanan. ya. Kita langsung saja dan ikuti terus kita. Oke. Dan Bye bye. Apa Pak Eko? Jangan takut gelap. Aduh, mantap. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di Padepokan Raja Semesta ya. Di samping kanan saya ada Awawan yang pertama. Ini kira Sama aja. aduh, bahaya. Yang tengah ini adalah Om Budi, host dari Raja Semesta TV. Ganteng kalong ya. Kita kesini berniat untuk silaturahmi sambil sharing-sharing ya, Iya. berbagi ilmu juga. Sebelumnya Awawan izin memperkenalkan diri gitu kan. Iya. Saya Eko, ini Om Sul, Bu Repa, Iya. Ananung, Apip, Mang Ano sama Kang Kris. Iya. Ini adalah tim Pandawa. Oh, lupa itu kameramen Om. Iya. Lupa. Halo, Bes. Salam halus Om Gobes. Ya pertama niat silaturahmi, kemudian kita sharing-sharing Iya. karena Raja Semesta juga salah satu YouTube di Purwakarta gitu kan. Iya. Cuman gak banyak diketahui oleh masyarakat Purwakarta setempat gitu kan. Iya. Ternyata Raja Semesta terkenalnya dari luar gitu kan. Wah, salut saya. Luar negeri ya. Sampai mancanegara. Salut saya, Mas. Makanya aneh kan. Nah, itu yang membuat kita penasaran. Ternyata memang satu jalur ya, jalur. Dalam arti satu jalur tuh kita dalam track pergaiban. Satu genre. Genre. Genre.
kita langsung sharing aja nih. Ya sok, enggak Mulai silakan. dari pertanyaan. Pertanyaan sok Dari silakan. saya. Mau bertanya ke saya boleh, ke Awawan. Kalau lebih baik sih ke Awawan banyak ya pertanyaannya ya. Beliau jarang bicara di Pandawa Expo, biar bicara dia. Oke. Terima kasih. Ini host yang Nice to meet you. Nice to meet you lah pokoknya. Sok silakan. jadi yang pertama, Raja Semesta itu apa sih? Raja semesta, rajanya semesta alam. Artinya di dalam diri kita itu ada semesta. Apa semesta? Nah, perut itu adalah semesta. Kalau kita masuk alam kegaiban itu sampai luas itu. Pikiran kita semesta. Kalau masuk alam kegaiban luas, ya itu sebutnya semesta. Disebutnya itu menyeluruh semesta itu. Raja berarti pimpinan dari semesta itu. Gitu. Luar biasa. Terus kemarin awal maaf lihat dari konten-kontennya banyak yang mengenai santet. Santet ya, Ah, pengobatan itu luar biasa pengobatan. Bisa dijelaskan ya kenapa Raja Semesta lebih ke pengobatan gitu kan? Memang gini, dari dulunya Raja Semesta ibaratkan saya perwakilan itu ngobatin santet. Kenapa nggak bisa ngobatin santet? Karena udah diamanatkan kan. Pertama adalah Wak Semar atau sebutnya samar di dalam diri kita ada. Semar di hati nurani dia diamnya itu. Disebutnya itu dia itu orang suci yang samar, yang tidak kelihatan. Cek Sundama. Naon bandingana. Itulah kalau disebutnya di Islam itu namanya Kanjeng Nabi Khidir. Manja Kanjeng Nabi Khidir cari-cari nggak bilang ketemu sampai sejauh manapun. Ada di dalam diri kita, di dalam hati nurani. Karena hati itu ada dua, hati nurani, hati kecil dan hati besar. Nah, hati besar ini yang tempatnya alam malakayangan, alam siluman, alam jin, alam idajil, alam nafsu dari sini. Kalau udah namanya hati nurani, nurani yang berbicara, hati yang paling dalam, insya Allah. Ini adalah disebutnya guru mursyid, ya, sajatining manusia. Tapi kalau bisikan ini sangat berbahaya, yang hati besar. Ini marakayangan. Maaf, bisa terjadinya orang stres dengan ada bisikan. Ini bagus, padahal bukan. Ini dalam marakayangan. Kenapa ketimbul marakayangan? Dikarenakan kegaibannya kebuka. Jadi energi di dalam tubuhnya nggak seimbang. Dibuka sama alam keruhun, tetapi energi seimbang. Jadi aja ngaco ngomong sana sini gini itu. Kesini nggak kepikiran, larinya stres. Nah gitu. Luar biasa ya penjelasannya. Liar. Mungkin sedikit menambahkan ya, karena Gimana, memang kalau sendiri pengobatan itu di 2003 sebenarnya. Cuma ya mungkin sudah waktunya 2020 ini dipublikasikan lah lewat media sosial zaman sekarang, era digital ya. Jadi yang namanya YouTube gitu. Kalau dahulu sih paling orang ke orang yang mengetahui itu. Dan kemarin pun ya efek kita bilang sih berkah corona ya. Corona, iya betul. Berkah corona karena memang istilahnya kerjaan kita, AA bidangnya, saya bidangnya, dan yang lain termasuk Kak Arif, Audin dan Pak Bondan pun tidak jalan karena PSBB itu. Tercantunglah ide untuk membuat itu. Dibanding kita tidak produktif tiap hari cuma tiduran ngobrol kan jenuh juga. Nah, awal-awalnya memang kita dari penelusuran itu ya. Iya betul. Penelusuran cuma waktu itu sebenarnya kita juga sudah ada film atau stok yang ingin ditaikin, cuma kita banyak pertimbangan dalam arti takut seperti ini dan memang mungkin sudah waktunya juga. Waktu itu kita diundang ke Jatiragas, malah beliau yang mengundang kita ya, yang menginginkan boleh nggak diinin ya, gitu. kata dia udah filmin aja, tolong masukin ke YouTube katanya. Ya dari situlah gitu, ternyata responnya para kawan semesta semakin bagus gitu. Nah kesininya seiring berjalannya waktu, jadi bukannya kita pun tidak mau lagi penelusuran, cuma karena lebih banyaknya datang orang ke sini untuk berobat gitu kan, ya sudahlah kita di sana aja gitu. Tapi sekali-kalinya juga kita penelusuri lah, sebulan sekali juga biar nggak jenuh juga. Mungkin seperti itu, Pak Eko. Terus lihat dari banyak video ya, banyak beberapa media untuk mengobati ya. Iya. Salah satunya yang bikin penasaran tuh media video call. Jadi
pengobatan ini tapi Jarak bisa jarak jauh Hmm. dengan secara digital ya. Iya. Eta teh kumaha? Ya kita gitu aja. kita main logika gini aja. Hmm. Ketika orang datang untuk menyantet seseorang, menusuk orang, nggak mungkin. Ayo Om Eko, saya ajak ke dukun. Ya, Kamu ya. saya santet, nggak mungkin kan? Pasti lewat foto. Hmm. Nah, kita balikkan pengobatannya pun bisa seperti itu. Kita logikanya seperti itu aja lah. Hal istilahnya sederhana pemikirannya. Hmm. Nggak mungkin kan kita istilahnya ngerjain orang, orangnya dibawa sama kita, ayo kita ke dukun, mana mau kan. Orang mau disakiti kan. Nah, begitupun pengobatannya, dan memang ya itulah alhamdulillahnya ilmu beliau itu sampai ke sana gitu. Luar biasa. Ina nambahin ah? Ya udah cukup. Dari yang lain coba boleh bertanya. Ini kan selama ini pengobatan emang udah lama dari 2003 Ya, ya. 2003. Terus kemudian sekarang baru di-up ke media sosial. Hmm. Mungkin tanggapan orang yang nggak mengerti tentang hal-hal gaib dan mungkin apa sih ini kok pengobatan Ya. kayak gini, ada juga yang nggak percaya, Ya, ada juga pasti. yang memang Wajar. membuli. Itu tanggapan AA sendiri gimana, A? Ya mungkin Menyikapi. dari A2 untuk menyikapi orang-orang seperti itu gitu. Kalau saya sifatnya maaf ya, teh legowo. Artinya orang bagaimanapun juga wajar, manusiawi karena dia tidak tahu. Ya sedikit kita diberikan pencerahan-pencerahan yang membuat masuk ke logika dulu. Udah masuk ke logika dia, baru masuk ke alam gaib. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke alam gaib langsung nggak bakalan terima. Tapi kalau masuk ke logika dulu, oh iya akan begini-begini gitu maksudnya. Ya mungkin saya menambahkan kalau saya sendiri sih untuk menyikapi istilahnya orang-orang seperti itu ya yang seperti beliau katakan, kita tidak memaksa ataupun mengajak mereka harus benar-benar Enggak. percaya. Enggak. Perlahan tapi pasti, kalau mereka terus-terus mengikuti gitu kan video-video kita, konten-konten kita, mereka pun akan mengerti. Karena memang di setiap video ataupun sekali-kali kita bikin podcast, kita jelaskan apa loh itu santet, apa loh itu bab sejarah, apa loh itu bab leluhur gitu kan. Karena memang ya itulah keindahan Gusti Allah di alam dunia ini, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui sebenarnya. Jadi Kita gali. yang harus kita gali, harus kita edukasi terhadap orang-orang yang benar-benar awam. Karena kenapa? Mereka orang-orang seperti itu dalam arti lebih percaya dengan hal visual. Dalam arti gini, pengobatan keluar paku, keluar apa gitu, bahan bangunan, mau bikin tembok mungkin ya. Itu mereka pasti lebih percaya. Kenapa? Karena dia masuk ke pikiran psikologis dia, karena dia melihat langsung gitu kan. Dan memang orang cepat percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi sesungguhnya ya santet itu sebenarnya tidak ada seperti itu. Ya, ada. Pengobatan itu tidak ada, itu hanya trik istilahnya. Saya tidak ya gitulah gitu ya, ada faktor X. Saya tidak bisa menuduh Iya, siapa-siapa ya, jangan. karena itu ya itu dia bersekutu dengan jin yang sudah dia persiapkan dalam arti. Karena kalau santet itu ya yang Sukma. seperti saya tahu itu sukma yang diambil. Sukma seseorang diambil, ditaruh mediator, misalkan apa ya, misalkan ya boneka ya pohon Di seperti sananya itu, di ada sananya paku, itu. ada apa, nah itu Maka, semua itu yang nah makanya ketika di Raja Semesta pengobatannya itu sebenarnya itu menjelaskan bagaimana orang menyantet. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pas diobati itu dicabutinnya ya seperti itu. Dia melakukan misalkan ya ditusuk-tusuk gitu ya gitu. Kalau di sini dia datang untuk mengambil menyabut-nyabuti gitu kan. gitu. Banyaklah video-video kalau sahabat Pandawa itu menonton itu, jadi di sana kalian akan tahu bahwa bab santet itu seperti apa, teluh itu seperti Channelnya apa. Raja Semesta TV. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, Subscribe. comment, and share. Yang lain coba. Nah, mungkin seperti itu. Yang keluar paku kayak gitu bener. Media. Ya. Ya, Maksudnya kan kadang pengobatan ada yang Ya. tadi keluar paku. Apakah itu bener murni santet itu seperti itu atau apa yang tadi Kita udah dijelaskan tadi? faktor X. Ya, kan tadi sudah dijelaskan, Pak. Itu Nggak bisa faktor X. dijelaskan. Logikanya gini, kalau memang ia keluar ini pasti sembuh langsung 100%, tapi kan kebanyakan tidak. Kenapa? Itu hanya permainan lah. Iya. Dalam arti ya, Ya, gitulah, paham. mencari keuntungan gitu. Iya. Karena memang sesungguhnya ya itu tadi bab santet itu bukan seperti itu. Karena kenapa santet itu? Karena memang dukun yang lebih tahu. Dia yang menanam, Yang bisa mengobati. dia harus dia yang mengobati karena dia tahu selah-selahnya di mana Obat sistemnya si dukun itu ditarik masuknya. Maksudnya pertanyaan, gak semua orang bisa menarik sukma dukun karena mereka juga berilmu. Betul, Ketika ilmu tahapannya
istilahnya AA lebih rendah di dukun, ya ripuh. Oh, berarti Iya. luar biasa berarti ke tingkat keilmuan awal Ya. itu luar biasa berarti ya. Insya Allah, Tingkat tinggi kalau menurut saya. izin Allah lah, izin Allah gitu, izin Allah. Terus yang menjadi pertanyaan ya, karena memang Raja Semesta terlihat berbeda dengan pengobatan lain kan. Nah, yang Eko lihat tuh di channel YouTube kontennya tidak apa ya, kadang Awan berbicara haleluya Nah, itu Ya, bohong. itu menarik. Bahasa. Itu menarik. Mungkin mau apa tuh saya yang menjawab. Jadi memang menaik itu lah. Pengen A ya? Iya, saya juga sebenarnya pengen A, saya terus. Takut bosan. Enggak. Takut bosan ya, mungkin dari A dulu nanti saya biasa Dan menambahkan. menambahkan. Maksudnya gini, dengan saya membaca kalimah atau mantra-mantra agama yang kita obatin adalah untuk menjamin satu frekuensi energi. Kalau kita frekuensi energinya, gelombang energinya itu nyambung, cepat pemanggilan dari ruh itu, ruh karuhun atau ruh dukun. Tapi kalau gelombang itu dengan baca Islam tapi di sononya Buddha, itu nyambungnya lama. Oh. Jadi untuk mengakurkan frekuensi energi yang kita mau ambil. Oh. Itu makanya tiba-tiba saya bisa baca ini, bisa ini, itu kekuasaan Allah juga gitu. Dan saya nggak belajar bahasa Kristen, nggak belajar bahasa Buddha, bahasa Hindu nggak belajar, Jadi- tapi dengan sendirinya. Nah, Silakan tambahin. jadi yang disebut Raja Semesta itu bukan hanya sekedar nama. Nah, Jadi itulah Itu. keindahan di AA itu seperti itu, tidak membeda-bedakan agama mana agama yang mana, ya, karena sesungguhnya setiap agama mengajarkan kebaikan. kebaikan. Berarti dirangkul Ya, semua. itu Dirangkul. dirangkul Luar biasa. karena hakikatnya kita satu lah ke sana gitu kan. Gitu. berarti keseluruhan ya. Keseluruhan mau agama ini apa. Makanya kalau agama ini paling kita tanya dulu ini agamanya apa. Bukan dalam arti kita wah ini agama ini kita nggak mau, bukan. Kita mau apa menyamakan frekuensi doanya lah. Oh. Dalam arti agar bisa ada jalan untuk masuk ke sana gitu. Karena kan kalau ini Buddha, ini Islam, kita pakai ilmu Islam ya ini tidak akan Nggak nyambung nyambung. bagaimanapun. Enggak Tidak akan nyambung. Ya tetap kita harus bisa ini. Pertanyaannya bisa nggak semua orang gitu menguasai itu gitu doang kan. Ya alhamdulillah yang namanya Raja Semesta TV dipelopori oleh beliau bukan hanya sekedar nama aja Raja Semesta itu, karena memang tingkat keilmuannya saja wah luar biasa. Subhanallah. Subhanallah lah, izin Allah. Izin Allah. Yang lain masih ada yang lain? Pertanyaan-pertanyaan. Langsung aja Pak Eko. Hah? Terus melihat kemarin video yang lucu Cepia. Raja Semesta collab dengan Cepia. Itu keren tuh. Bisa apa ya? Bab Karuhun, bab zaman Kayaknya tuh saya ketawa terus-terusan tuh. Dari awal sampai akhir tuh memang nggak ada berhentinya itu ketawa tuh. Ya, Gokil tergokil tuh. iya, karena Sepia kan maaf aja dia itu kan bodor ya. Kalah sama karuhunnya ya. Nah, gitu. Ya terus Itu aja. salut aja banyak tuh. istilahnya banyak rahasia Allah yang tidak kita ketahui secara logika, memang tidak masuk ya. Tapi ya itulah alam kehidupan ini, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui sampai ke sana. Dalam arti seperti bab leluhur karuhun itu kan enggak semua orang, ketika orang ingin berbicara atau berbincang dengan leluhurnya itu harus tirakat dulu. Tirakat dengan seperti apa, puasa, zikirnya. Itu karena kita membangunkan alam leluhur kita yang berada di lapisan darah ketiga kita ya. Iya, di Dengan pelita. ilmunya AA ya di zaman era modern bisa dimasukin. Nah, itulah luar biasanya sehu kita itu. Luar biasa. Ya udah Sama angkat. izin Allah itu. Izin Allahnya benar-benar memang ya itu sebenarnya begini, ketika orang bertirakat atau ingin mengulik suatu ilmu dengan berpuasa, sebenarnya itu untuk membangunkan alam leluhur kita. Ketika wadah kita istilahnya tidak nyaman, nah itulah akan muncul alam leluhur kita keluar. Namun ketika kita tidak bisa menyeimbangkan, membalanskan energi tersebut, maka alam marakayangan yang akan ini. Artinya ginilah gitu. Sadomi. Stres ya, sadomi. Si- Karena bisa banyak dong. bisikan. Nanti salah satu tim penawa biar lebih keren nih kan. Leluhurnya diambil lah. Maksudnya Insya Allah. dimasukkan ke mediator. Insya Allah. Boleh. Sok siapa yang mau makan apa? Oh. Eko. Oh, Pak Eko aja, Pak Eko. Ya udah nanti kita Amsul. Ah, Mana itunya? panggil dulu Arif ya, coba Arif. Amsul. Ini Setia
Raja Semesta Hmm. bikin channel Hmm. apa Konten. bikin konten apa segala macam. Mediatornya tetap si abang yang ini. Ada dua. Paling ada dua. Dua sama Ada dua. Harpa. Kita ada Saya lihat di YouTube Audin itu ada sama Arif. Karena kenapa? Mungkin untuk yang mengikuti hanya itu dua. Yang istilahnya benar-benar Bisa. energinya bisa gitu menyeimbangkan dalam arti ini kan bukan makhluk tapi kan orang manusia hidup yang diambil. Pertanyaannya setiap orang belum tentu mampu untuk menyeimbangkan energi Nggak itu. sama gitu. Nggak sama ya dalam arti si wadah di dalamnya ini mau nggak nerima sukma yang lain gitu. Ini siapa? Yuk ayo langsung aja. Ayo. Ya, Langsung. Ya udah biar tahu udah kayaknya di sini. Kita mencoba pemanggilan alam, bukan alam, apa sih Om Bud ini? Bukan alam, leluhur Om Eko ya. Karuhun Om Eko coba masukin lewat mediator Kang Cep, Kang Arif. Kang Arif, Mbah Arif. Bisa dalam itu cahayakannya langsung cahaya gilang dunia jagat cahaya bau Kota Minang. Eko Binodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampurna karya. Minang. Aduh. So, Sampurasun. Sampai sepunten bah. Diangkir sakedapnya banyak. Sarang abah uyut itu. Yot. Oh, sarang uyut. Nuhun punten uyutnya ya aya incuna yo cenah hoyong ngobrol sarang uyutna. Assalamualaikum Uyut. Sampurasun. Sampai. Bingung sahabat, biarkan Om Budi yang bertanya. Mah ngomong. Kalau bingung kita jayut ya. Kok sina hayang Ngomong. hayang ngomong lebih bingung. Bingung. Ayo Uyutnya di mana Uyut? Nah, ini mah diawaki ya. Benar itu salah. Mah, Sudah jalan salah. Sudah jalan Ayo yut. asal aduh, asal di mana yot gitu. Oh iya. Ngarang saha gitu. Uyut lahir tahun sabaraha. Aduh, uyut di mananya dia aduh. Masih. Aduh. Cerdas ini. Jadi Uyutnya namina saha, bongkurna kumaha gitu. Ngaran aing mah loba. Aing bisa disebut Ki Ano, Ki Sarso. Loba aing mah. Amun disebut Jawara, Ki Ageng Kresno. Di mana Uyutnya bongkurna? Kaula mah baheula ngaranna lembur naon sidang lembur Cikadege. Pajajaran lain. Acan. Oh, ini kan ada. Acan. Ngaran lagi. Bedi tu deui berarti. Hah? Bedi tu deui. Sama Bapak Yayara Pajajaran mah ke. Aing baheula tahun 205. 205. Aing tangis aya umur 45 atau 205 dah. Tah uyut tahun atuh cenah ieu teh lamun rek ngirim doa teh yo ka uyut teh yo. Tadi geus. Hiji weh. Tong batay liur lo batay ka yut. Nyarita Uyut baheula Uyut teh kasirupana kumaha jadi naon gitu. Loba aing udah baheula mah zaman lagi zaman kumaha beda kos ayeuna ya. Baheula mah kajaragoan we nu diandelkeun ilmu kadijayaan. Kata terak dikadek.
Yang aing bageula ngarampok osok. Jawab bae. Aduh, Kahirup Ayut. karampok naon ieu teh Yut? Tapi diberikan adik. Saudagar. Oh, Diberikan ke orang miskin. Oh, diberikan ke orang miskin Yut. Ah. Waduh, lamun zaman ayeuna mah Robin Hood teh. Oh, baheula. Nanti aing kayak itu aing. Baheula ieu teh pahlawan. Aing pahlawan lain emang aing pahlawan naon aing. Jadi kunaon Uyut niat mau terus dibagikeun ka masyarakat. Nyai saudagarna paralitna korete yang geus ku aing dirampok. Salut. Aing sebutnya ilmuna anu bagi loncat. Oh, Uyut teh baheulana jelema beunghar apa jelema miskin? Baheula mah rata, beunghar miskin. Anu saudagar eta mah eta unggul anu di jauh di pulau jauh datang ka dinya karek ku aing. Rampok gitu nya banyak. Jatah heula peti. Ateng. Nggak bisa lewat. Bisa liwat. Jelema asing pandang datang ke lembur aing. Aing buka pribumi Nah, emang zaman ayeuna. Loba jelema asing diantepkeun malah ka dieu. Zaman hukum Terus sifat karakter Eko sarua meureun jeung Uyut. Nyaon. Atas kan mau turun ke sok atas ke anaknya. Jauh siapa moal. Moal. Moal dia turun ke aing ngamat nama entong lah. Diturunkeun naon? Hah? Diturunkeun naon? Yang geus we cing ge ku aing dietakeun. Aya yang mau naon sih? Ayo tembak lah. Ya ilmu naon cenah. aing ngomong Sunda dari baheula barang Sunda aing. Bener. Tong ngomong bahasa anu ayeuna lah aneh-aneh bahasa. Berarti Uyut teh Sunda Curig asli. jarian karena itu. Berarti Sunda aslinya Uyutnya. Kan ngawur. Mikir Yut. Salah mikir cenah mikir. Mikir segala. Sia mau ngomong aing mikir. Kunaon Eko gawe di pemerintahan Yut? Yang geus aing gawe kumaha tuh ngarampok. Aing ngarampok mah. Aing dibere ilmu hibar cia. Dari mana 7 meter ngajeng dulu. Coba itu. Ente nu kapikir teh tadi Uyut nyebutna maok ka saudagar gitu kan. Meureun Eko kudu maok di pemerintahan. Wah, sama kumaha sia we, sama sia nek mau kan kade we teh jual duit-duit nu kadar itu tah. Duit naon sebutna teh? Panas. Titipan, panas emang duit Korupsi panas. kan zamanna. Gak aing ge ngarampok dibagi-bagikeun deui. Nah, udah kira aing mah cukup atuh. Bener, Pak. Kok jadi bupati bisa meureun Yut? Naon? Jadi bupati Bupati naon sih aing? Purwakarta. Kepala daerah Pademangan baheula malah pamimpin. Pamimpin wilayah. Raja lah nya raja. Sok wae ku aing dibantu di dalam kagayuban. Aya turunan da aing ge baheula ge luhur aing. Oh, aya Yut. Eta sih teh. Jadi naon Yut baheula? Jadi naon lah. Pemimpin daerah, ketua, baheula mah tuh jagung agung sarua wae atuh. Mang ayeuna lah. Jelema sarua oge batu di agung-agung. Bawa naon sih? Nemen ya banyak agung-agung. Ku aing dikiriman eta mah jongkeng atuh. Kirim daun ya. Kirim daun ya cuy. Cing aing ngasahan ya. Entong kan. Entong. Saya lah kayut malah. Hai ulang wae. Ya. Bro. Iya mah tuh Yut. Nah tuh Yut. Yang geus bingung mah jeung we ka ditu lah. Bingung. Yut nah aja jeung naok Eko. Sia mah. Ideng apa? Amun aing teh di ditam moal hayang aing ka dia. Oh nu nitahna saha Yut? Nu nitahna saha Yut? Nyalulur aing kene, saya hayang nyawa maya. Nah, kumaha. Engke siapa tah supaya entong aprak-aprakan ka alam-alam teh parugo. Alam siluman, alam jin, Alam hewan. bisi kadinya, bisi mimilu jeung kunti. Mbah pamajikan si adaek sia kunti. Ngantak aing cita nitis asup ka raga sia ngabayuan.
tangke mun siapa ku aing dibawa ke alam karuhun dengan ayat tapi lamun sia berbuat kagorengan ya wae kita bisa nunggu ngalaman heula teh geus beak eta alaman-alaman ku tegara kia dibawa ku aing ke alam karun tadi alam karun ge ngeunaheun moal disiksa ieu atuh tak loba ngahiji jeung batur alamna teh kos alam kos kieu ngan matahari di alam dulu dengan beda aya garis darah-darah beda ya khusus ka dieu yang dikumpulkeun kabeh engke panyiksaan sabarana mah naon naon lah sebutna akhir-akhir gitu mah akhir dunia lah lain akhir dunia akhir alam semesta alam dunia mah naon kabeh hancur alam semesta arek ngarumpulin nek jadi naon eta mah nek buatin balik deui ka asal-asalna pernah ku aing di aya ngeureun yut aya papatah tah sakereko teh cenah tah haidang sorang siapa bae bapak dan aneh aing mah aing jelema pae doakeun lain papatan ngararai ke sia manu haradeup teh juga bage lagi atuh Oh iya Kak Incu ya, yut lumayan. ngeling mah duk aja manu hirup aing mah pae mah butuh doa ngararai kok emang bener Baheula ieu teh tahun 200 sabaraha ieu? 205. ya mah Baheula zaman kerajaan kalau lama lain kerajaan suku-suku aya ketuana Baheula suku naon? Suku Sunda. nya Sunda Terus tapi naon nu dianutna bahasa Sunda ngaran sukuna suku Tidore lain Tidore nu belah ditu udah beda-beda itu sukan teh tidore aya teh jeplakan dia aing baheula alam aing Oh, nyejip. ada Ai dinu sejarah mah ieu suku Sunda teh suku nu paling adabna nu paling bagus gitu kan. Eta teh kunaon bisa kitu apakah perbedaan naon budayana nu lebih kolot? ya lemana nu ngatur-ngatur mah budayana mah anggar eta mah ngatur anu kieu boga pamahaman kieu nya geus mah pemahaman aing mah kumaha aing lah penting mah aing hirup we gitu da aing boga pamikiran nu penting aing diajarkeun ku resi aing kitu geus kitu Plus asih itu man aing wayan ngarampok jelema beureuh ngaran bae pedagang juga po ana jelema asing datang ka aing geus Ai baheula agama naon ieu? Baheula. baheula mah cain aya agama kepercayaan disebutna Berarti ibadahna kumaha yut baheula yut? Ibadahna kumaha? aku main ibadah mah da ibadah menaju karar itu mah keyakinan hati nya banyak aing mah diajarkeun ku resi aing ge kitu sok we penting kebaikan we ulas asih kebaikanna nyare yang tanya Alam tuh yut. Tolong wae ya yut kumaha. kalau kau ulang wae bingung cenah Jangan duit kumaha ye supaya bener aku lampahna inti. nah pikiran we serangan lah kabarnya mah kalau jangan ku aing eta menta jangan kan ka Allah ya ngaco ya Oh, ngaco. Berarti ngaco nya ulah nya. jaga satu ya ya bel sing beda soal kawin ya cu eta nya kawin ada kawin ada sia teh amon bebeja ka aing ragu ku aing udah digantian kawin aing mah geus boga raga sia teh Enggak, ning uyut teh sebenarnya bagus. jawara apa tukang rampok jawara ya gitu geus bener bae kok Ulang. Sip. iya sia teh Uyut lamun muncul, nah pas naon gitu kan lamun ngebantu Eko gitu kan. muncul kumaha aing ngadara daging jeung dia aing muncul kumaha Suka teh cenah lamun misalkeun kapepet ye, oh karuhuna bijil cenah. mau mikir sia mah manuk jelas mah aing ngadara daging jeung sia tah lamun keur bagaib sia kabuka karek aing ngudang moal bijil sluk gitu emang naon Bener. Hati gitulah. ya keraga cedak kata doa Sieuna nyet doh. sia mah aneh kalau luar sia siur cukup nama satu non ka No. oh doakeun Mono aing mah sia moal tandur aya ayeuna di alam ayeuna bener
Oh berarti gitunya tong ngepohokeun leluhur teh nya. Nyaho ada darah tuh sia teh. Kudu nyaho atuh. Udah kasep ber. Iya mah. Kasep. Dang. Tong-tongnya kasep gitu. Lu nanya mah berkarisma. Aing dah. Yang ilmu naon guys. Karena karismatik lah ya keluarga gitu. Kasep malah naon kasep unggul mah. Bener. Karisma mana kumaha we beunang we. Bener. Berapaan saya nu maki? Bokrok mah anggere repo. Oh berarti karisma luar biasa baheula ieu. Hayang sia. Hayang. Kuat sih ya eta na. Naonna? Tirakanna. Mung tirakat yeuh teh mah. Sultan. Kalian yang melatih atuh. Ayo tuh sia ada berarti. Oh eta geus beuting. Ya geus ini. Geus dijerawek ku ieu tudangkeun lah karismana. Ayo teh. Otomatis weh. Oh. Itu yeuh atur nuhun nya punten ya. Terus du muka ganggu. Mau ngaganggu. Galak. Ya geus mending anak keluarga mah. Nuhun. Ya nuhun ya. Rasul. Nah, ini rupa gila mak. Oh. Ieu wauh teh yeuh. Wauh teh. Ieu nu dipayun. Ya. Eta nu dipayun. Saha? Eta ketua leluhur oge ho. Siap lah. Ye, atuh. Mah yut. Ye, eta biasa ye. Geus nyawa aing oge. Geus jaho. Jaho. Aing awe sia, kepala rampoknya mah. Ah, lebih parah yut. Ya, rampok saudagar. Iya diperintahkeun aja ya. Ya. Eta mah dalangna otakna. Sakit. Ya kan ini anak buah. Mati gitu. Oh nya Putri mentana ka ieu eta untuk oyut atuh. Tong sia wae lah. Sia. Nek manda ka sia ge. Heure yut. Atur nuhun yut. Geus kitu yut ah. Apunten. Tunggu teh. Ya. Ayo yut atur nuhun ya. Nuhun. Nuhun. Balik ka ngah. Ya, mangga. Dari sini nu kang atuh. Kang. Bukan kan tadi. Nah, kasih ka dieu. Papa gerak dulu Kang. Modar juga aing. Keluar kabeh ilmu. Modar. Wah, kawin jadi. Gagal ya. Enggak lah tuh. Cengesan kawin. Coba eta. Belagu sia mah. Aing atuh, aing pamajikan ge 10. Sia mah. Ieu ge acara kan. Ribu dan dijauh. Ngerakeun. Ngerakeun dan aing gua keturunan deh. Ganteng ya kon ku awewe ge repo. Kagak bener. Meluk yut. Gua wenang meluk ieu mah. Aing malah. Ya wis lah. Sahabat, ternyata leluhur saya ternyata gimana pendapat Puri nih, soalnya malu menjelaskannya. Ya, jadi tadi itu leluhurnya Om Eko ya. Jadi leluhur itu memang sebenarnya rahasia Allah lah. Dalam arti kita tidak tahu siapa leluhur kita. Yang jelas itu ada hubungan darah ke orang tua ke atas, karena memang itu udah anugerah ya. Betul. Ketika kita dilahirkan ke dunia, ya itulah masuklah karena ada darahnya dia gitu, makanya dia hinggap di kita. Dialah yang membawa kita, istilahnya sumber tenaga kita, sumber energi kita. Kalau manusia tidak ada leluhur atau karuhun ya lemas ya, akan bisa istilahnya yaitu penyempurnaan dari organ-organ ini, kebatinan tubuh kita itu begitu. Tapi setiap orang Punya, setiap orang punya. Bahkan gini, meskipun adik kakak tidak mungkin sama leluhurnya itu. Karena sudah ditugaskan oleh Gusti Allah itu. Dan kita pun nanti ketika mati, entah itu ke anak cucu bau kita ke belakang, kita pun akan seperti itu. Nanti kita akan nitis untuk mendampingi gitu. Memang
tidak semua orang bisa mengungkap ke sana istilahnya. Ya itulah untuk kita bisa berbincang dengan leluhur ya dengan tirakat tadi, berpuasanya, zikirnya itu, karena keadaan kita tidak nyaman dia akan keluar. Oh, jadi berarti bisa mendekat atau menjauh itu sesuai diri kita. Maksudnya dalam artian itu si karuhun bisa hilang dari diri kita atau gimana? Nggak bisa. Enggak mungkin hilang. Menjauh paling. Menjauh. Paling juga kalau memang ini dia dia pergi, cuma ketika tingkatan leluhur itu memang benar-benar sakti. Kalau tidak dia tidak akan pergi sampai kita nanti meninggal. Kalau pergi paling dia menyimpan pasukan. Makanya gini kan, kata orang di setiap yang diruqyah itu banyak jin, banyak setan dan siluman sebagainya lah, brekelek seperti itu. Karena sebenarnya ya memang sudah banyak itu pasukan-pasukan leluhur atau karuhun kita itu sebenarnya jin yang ada dalam diri kita. Begitu. Jadi bukan istilahnya yang diruqyah itu keluar itu tadinya tempelan masuk, bukan. Karena semua itu ada dalam diri kita. Mungkin ya itulah kita dikasih istilahnya anugerah adanya Islam itu untuk mengontrol hal-hal seperti itu. Kenapa? Kalau semua orang tahu sampai ke sana bisa berkomunikasi dengan leluhur kita, ya akan sakti semua. Akan tahu ke atas sejarahnya seperti apa. Terbuka dengan sendiri. Ya, itulah Islam membatasi hal-hal seperti itu. Dan memang tidak dijelaskan secara rinci, mungkin tidak ada yang menjelaskannya ya kecuali orang-orang seperti A yang sudah memang benar-benar sampai ke sana. Mungkin ya. Kan Tapi mungkin ada pertanyaan lagi. Satu orang itu bisa memungkinkan nggak sih punya beberapa karuhun atau memang hanya tugasnya hanya satu untuk menjaga satu orang? Bisa dua bisa. Bisa. Oh, nggak terbatasi gitu ya? Enggak, tergantung yang memasukkannya. ya, pertanyaannya siapa yang bisa mengeluarkan dan siapa yang bisa memasukkan? Karena itu sesuai tugas dari Gusti Allah gitu. Ya, Iya. ya seperti itu sih. Takdir itu. Ya takdir, cuma kalau bukan ini atau apa ya, ya seperti A sendiri sempat kejadian kemarin orang Cibatu datang ke sini, anaknya itu lemas, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, diem aja karena memang tidak ada leluhurnya. Kenapa tidak masuk leluhur itu? Karena energi si anak itu ternyata ada titisannya dewa dan energinya itu kuat. Cuma tetap sumbernya kalau tidak ada ya memang hidup-hidup. Tapi ya itu tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa sampai umur udah 3 tahun. Jadi cuma diam aja gini. Ya dimasukin lah leluhur sama dipinta lah istilahnya munajat ke Gusti Allah. Ya Allah berikanlah satu ya leluhur untuk dimasukin ke anak ini agar anak ini bisa hidup normal. Seperti itu. Mungkin kalau yang bandel-bandel nah, makanya jangan aneh kalau anak-anak kecil bandel atau itu berarti itu leluhurnya itu sakti itu. Jawara itu iya. Jadi jangan disalahkan anaknya juga. Karena emang itu dorongan dari dalam. Bukan si anaknya itu secara tidak langsung. Makanya suka ada anak kecil bandelnya minta ampun kan itu kan. Sigasa. Kalau Eko dulunya bandel Ya. nggak kok? Besar kemungkinan seperti itu. Besar kemungkinan seperti itu. Saya yakin itu. Cuman yang di pikiran sekarang tuh kita harus lebih baik dari karuhun. Nah, itu aja. Harus. Artinya ambil sisi-sisi positifnya, buanglah yang negatif-negatifnya. Yang seperti tadi dijelaskan oleh karuhunnya Aeko ketika meninggal, toh pun akan diajak ke alam yang disebutnya alam leluhur. Kalaupun kita dipakai bismillahnya, jika laku lampahnya. Kalau tidak maaf, kalau menyimpang atau dan sebagainya ya kita harus merasakan dulu lah siksa itu. Ya, tahapan siksa-siksa kubur itu bukan berarti kita meninggal, kita digendir, ditenggelam di jaro kubur, bukan. Tidak ada kerjaan malaikat hal seperti itu. Ketika mati itu yaitu siksanya kita masuk ke alam tumbuhan, ke alam hewan. Ketika masuk ke alam hewan misalkan maaf masuk ke ini tikus ya nanti dimatiin sama orang. Nah itu nanti masuk lagi terus sampai istilahnya dosa kita itu selesai baru bisa dijemput oleh leluhur kita seperti itu. Yang lain. Aduh, Ada sahabat lagi nggak? Pandawa, kalau misalkan berbicara tentang hal-hal gaib, kebatinan ataupun ya sebangsanya seperti itu memang karena kalau dipikir secara logika tuh Tidak inilah. tidak ini ya. Tidak apa ya? Tidak rasional atau tidak Logis. ya, Tidak tidak logis. logis gitu. Tapi memang
benar Ngapain? adanya ya, Ya, ya. ya seperti itu Iya. Bang. Sebenarnya kita banyak mengobati kalau yang dukunnya sudah mati itu ya. Kalau mengikuti video-video kita itu ketika dukun ya tetap dukun yang tahu. Dia yang mempunyai hak atas makhluk-makhluknya gitu kan. Walaupun Apalagi sudah mati ya. walaupun sudah mati, meninggal. bagaimana cara mengobatinya? Ya awan memanggil dulu yang pertama ruhnya itu yang disiksa masuk ke alam apa, cari dulu. Ketika ruh itu sudah ada, ruh tidak bisa mengobati. Jangankan mengobati, malah dia akan tersiksa di alam-alam anu. Didatangkan dulu nafsunya. Oh, nafsu. Nah, ketika nafsu datang hanya amarah doang, tidak bisa tetap. Datangkan ilmunya dan disatuin lah sama itu. Oh, 3 unsur. Ya, itu 3 satu. unsur itu di mediator baru bisa menyembuhkan. Dan si dukun ini dia telah lepas ketika dipanggil sama ke sini dari siksaan-siksaannya. Bahkan sampai ada yang menangis ya. Makanya ya, ada yang menangis, ada yang nyeramahin kita lah. Tolonglah hidup itu jangan seperti saya. Kayak gini. Itu siksa kubur itu sangat pedih. Kata dia kan seperti Berarti itu. menurut pandangan saya Awan tuh bukan orang sembarangan ya. Oh, jelas. Izin Allah. Kalau menurut saya pribadi mungkin tingkat ilmunya tingkat tinggi mungkin ya. Izin. Allah, Izin Allah kan izin apa ada riwayatnya siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ketika dia mengenal Tuhannya maka dia akan tahu Tuhannya. Ini masih Ya. Oke sahabat, kita tadi banyak sharing. Alhamdulillah, terima kasih Om Budi. Terima kasih telah juga menerima tim Pandawa kepada Pokan Raja Semesta ya. Telah memasukkan Kebanggaan ya leluhur buat kita Eko ya. juga tadi gitu kan, sampai wirang lah. Bohong. Enggak, ya. Oh, Memang nyata itu. cuman sekali lagi ada permintaan nih untuk Awan, minta wejangannya khusus tim Pandawa dan di luar dari Pandawa, apapun itu Awan. Mangga. Oh, ya gini ya, untuk sahabat Pandawa, bahasanya tim Pandawa, kita terus solid dalam organisasi atau Pandawa atau bendera untuk kesananya. Godaan pasti ada di dalam satu tim itu. Ya, yang namanya kesalahan, yang namanya malah pasti ada. Cuman kita kembalikan lagi supaya nyaman semuanya. Satu adalah jangan suhujon, jangan berburuk sangka. Nah, berburuk sangka sama suhujon ini akan terjadi sampai jauh nih dengan rasa dendam yang lain, kan? Makanya setiap ada permasalahan, satu orang permasalahan harus dikumpulkan semuanya supaya nyaman, supaya mendengar orang tersebut. Nah, ketika mendengar minta maaf lah semua, salaman lah, semua minta maaf lah. Itu akan menginikan apa namanya kenyamanan di dalam diri kita. Artinya dengan membakat itu gitu. Sesudah kita berbicara yang bagaimana minta maaf lah. Kita saling meminta maafkan. Itu memberikan kasih dan sayang. Kita memberi kasih, dia memberikan sayang. Artinya silaturahmi dengan cara berjabat tangan. Nah itu untuk sahabat Pandawa. Karena kalau nggak begitu nggak bakalan maju Pandawa. Kenapa nggak boleh maju? Dengan ada satu persoalan itu akan membebankan semua persoalan. Artinya kita harus persoalan satu itu harus menjadi persoalan kita. Bagaimana caranya? Merapatkan, mufakat. Nah itu doang untuk sahabat Pandawa. Khususnya itu untuk yang menonton video ini supaya kita juga nyaman. Dan di Raja Semesta juga ada persoalan pasti akan terjadi. Kita kompromikan, kita semua kan supaya nyaman. Kalau udah nyaman semuanya, hati kita udah nyaman, alhamdulillah rezeki dari langit dan bumi akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati-hati kita nyaman. Ketika hati nyaman tuh mancar langsung ke langit. Cus ke langit sana masuk lagi ke dalam pikiran kita, ke dalam hati nurani. Nah, itu yang akan membukakan semuanya. Rezeki apapun juga. Kewibawaan, kenyamanan, semua yang membuat kita pengen di dalam pikiran kita akan terjadi. Itu doang. ya, mungkin Tambahin aja tambahkan dikit. aja ya. Siap. Dalam arti dipakai aja lah bismillahnya. Apa sih hakikat bismillah? Sebenarnya kuncinya itu sih Pengasih sederhananya. dan penyayang. Ya, udah itu aja. Dipakai Praktekkan. bismillahnya itu dipraktekkan dan syukuri alhamdulillahnya itu dipraktekkan juga. Jadi ya memang untuk menyatukan sekian banyak kepala dengan satu ini misi kan susah. Tapi kalau kita berpegang teguh terhadap bismillah itu, maka nafsu itu akan turun. Jadi tetap haluslah terhadap sesama seperti quotes-nya Raja Semesta TV ya, tetap halus terhadap sesama apapun yang terjadi gitu. Mungkin seperti itu aja. Berarti kata-kata mutiaranya apa nih?
awali dengan bismillah, akhiri Praktekkan. dengan alhamdulillah. Tapi praktekkan Mungkin bismillah itu. Nah, Jangan dibaca doang. Dikasihkan. Hmm. aplikasikan di kehidupan Dengan sehari-hari. bismillahirrahmanirrahim kan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya praktekkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita punya harta berikan sedikitnya pada orang miskin. Kalau kita punya tenaga ya berikanlah tenaga itu, ya kan? Kalau kita punya pemikiran yang bagus berikan tenaga itu. Bismillah juga sama. Praktek baca doang mah gampang, tapi prakteknya afalnya ini coba sedikit enggaknya kita praktekkan gitu. Nah itu aja. terima kasih ya Wawan, terima Ya. kasih juga Om Budi Ya. gitu, Ya. sudah menerima tim Pandawa ke sini. Mungkin cukup ya teman-teman. Cukup. Alhamdulillah. Dan jangan lupa teman-teman untuk ditonton video-video Raja Semesta ya. Raja Semesta TV. Di sana banyak konten-konten menarik mengenai pengobatan, terus memang hal-hal lain ya. Mengenai supranatural. Nah, ini kameramen muncul nih. Oh iya. Saya anu. Anu jero kaset. Kameramen Si muncul yang lain ganteng-kalem ada. kalah nih. Ini kameramen kita bermuncul. Om Gobes. Mantap. Jangan lupa channel Pandawa Explorer, terus Raja Semesta TV untuk di-subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar semakin berkembang dan semakin maju dan bisa memberikan hal-hal positif dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.